Oke, jadi di sini kita bakal nyoba buat import data 3D gitu. Kita di sini bakal bikin 3D dari Civil 3D. Sebelumnya di sini kita udah ada bahan ya. Udah punya bahan, terus langsung diimport aja. Cara importnya biasanya kalau kita langsung pakai import point, ini di sini agak kita coba yang cara baru, yaitu pakai point creation tools. Terus gimana caranya? Jadi di point creation tools ini kita bisa nambah tools lagi, bisa nambah fungsi lagi di sini gitu kan. Kita ada layer, terus kita tambah di sini bisa kita bikin layer baru namanya detail. Terus warnanya oke apa terserah, misalnya kita nyoba hijau. Oke, nah di sini dia bakal keganti jadi detail. Terus fungsinya buat apa? Ketika kita import point, bahan teks pnezd, karena ini formatnya northing, easting, point elevation, baru description. Oke, kita bikin detail. Oke, nah ini udah masuk sebetulnya, tapi karena nggak ada, kita zoom. Bisa pakai ini zoom extend atau klik di scroll wheel mouse 2 kali. Oke, ini udah mulai kelihatan. Di sini mungkin bisa kita ganti dulu description only, karena menurutku kebesaran. Ya udah, mungkin bisa kita ganti jadi 1 mm. Oke, basic 1 mm. Terus jangan lupa basic style juga kita jadiin 1 mm. Oke, ini udah mulai kelihatan. Terus di sini kita pilih detail. Nah, itu fungsinya yang tadi kita ada. Itu ketika ada layer, kalau misalnya kita matiin freeze, nah poin yang tadi itu dia masuk ke dalam layer detail. Jadinya kalau kita matiin ini, dia bakal ikut mati. Oke, kita nyalain, kita pakai. Terus kita lihat dulu bentuknya dengan cara shift. Habis itu pencet yang scroll wheel mouse. Nah, dia bakal kelihatan gini. Tapi biasanya dia bakal ngilang. Nah, itu gimana cara ngakalinnya? Balik lagi ke sini, properties, basic. Kita lihat di sini displaynya. Nah, dia mati. Kita nyalain. Oke, oke, dia bakal ada lagi. Terus gimana cara bikinnya? Kita pakai 3D polyline. Kenapa pakai 3D polyline? Karena kalau misalnya 3D polyline itu dia bisa bikin bentuk 3 dimensi. Cuma kelemahannya dalam 3D polyline itu dia nggak bisa bikin arc. Contohnya kayak gimana? Misalnya gini, kita ada poin di sini. Oke, terus di sini, terus di sini. Nah, ketika kita pakai polyline biasa, bisa PL, dia bisa langsung ini kita jadiin arc, terus dia bakal bagus. Kita jadiin line lagi, lurus. Oke, ini kalau misalnya arc, kalau misalnya polyline biasa. Tapi kalau misalnya kita pakai 3D polyline, kita nggak bisa kayak gini. Kita nggak bisa membentuk arc kayak gini. Dia cuma bisa lurus, nggak ada info buat arcnya. Ketika kita klik kanan nggak ada dia, adanya recent input, dynamic input, nggak ada pilihan untuk arc. Jadi dia bakal patah-patah gini. Tapi keuntungannya pakai polyline itu untuk 3D building adalah ketika kita bikin pakai polyline biasa nih, misalnya gini, dia nggak bakal jadi. Dia bakal nge-snap di sini. Tuh, bahkan kalau kita udah pencet yang titik ke bawahnya, dia bakal ngikutin yang ini, titik yang ada di atasnya. Jadi ketika pas kita lurusin gini, dia bakal dalam bentuk 2 dimensi doang, secara garis doang. Tapi ketika kita bikin polyline ya pakai yang 3D polyline, dia bisa ngebentuk jadi 3 dimensi dengan sumbu x, y, z.
Oke, dia jadi kebentuk. Oke, sekian cara bikin 3D building di Civil 3D. Oke.